syarat presidensial threshold. Ingat, sampai sekarang ini gugatan untuk bisa tidak ada parlemen, untuk tidak ada syarat ambang batas yang dikenal adalah presidensial threshold. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih kita kembali berjumpa di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, perbincangan berkaitan soal siapa capres pada pemilu 2024 mendatang sepertinya semakin mengerucut. Beberapa partai sekarang ini memang mulai bergerak. Itu bukan sesuatu yang sesungguhnya adalah aneh, karena memang tahapan pemilu sudah mulai berlangsung. Bahkan proses penjaringan oleh partai-partai politik mulai dilakukan. Teman-teman sekalian, ada beberapa lembaga survei yang kemudian secara rutin mulai mengumumkan siapa kandidat capres, bahkan semakin mengerucut. Tapi kita tidak akan membahas berkaitan soal hasil dari lembaga survei tersebut. Kali ini kita akan membahas seperti kebiasaannya. Di channel ini kita akan melihat pada perspektif lain berkaitan dengan soal kandidat siapa capres ke depan. Edisi kali ini saya sengaja mengangkat sebuah judul yang agak sedikit unik, yaitu adalah ada capres yang kami beri label gitu ya. Jadi ada capres yang kemudian diberi label sebagai capres Paloy, dan juga ada partai Cilaka. Saya ulangi, di edisi kali ini kami akan mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan capres. Hanya capres, bukan berkaitan soal siapa tinggi elektabilitasnya dan siapa paling rendah. Tapi kami akan mencoba melihat pada sisi lain, pada perspektif lain yang kemudian kami beri label. Akan ada nanti capres Paloy dan akan ada partai politik Cilaka. Baik, teman-teman sekalian, apa sebenarnya yang disebut dengan capres Paloy itu, dan apa yang disebut partai Cilaka itu? Paloy sesungguhnya adalah ini bahasa lokal, bahasa daerah, yaitu adalah bahasa Makassar. Paloy adalah bahasa yang sering disematkan kepada atau biasa diasosiasikan kepada seseorang yang memiliki keinginan kuat, memiliki cita-cita untuk kemudian ikut dalam sebuah kompetisi. Hanya saja dalam perjalanannya, sebelum kompetisi dimulai secara resmi, yang bersangkutan kemudian dinyatakan gugur alias tidak bisa ikut kompetisi. Tentu karena sesuatu dan lain hal. Itu ya, saya ulangi, Paloy adalah ini bahasa daerah, bahasa Makassar yang biasa diasosiasikan kepada seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk ikut bertarung, untuk ikut berkompetisi, atau ada sesuatu yang ingin dikejar, tapi kemudian pada saat bersamaan gugur sebelum bertanding atau layu sebelum berkembang. Itu adalah kata pepatah, layu sebelum berkembang, gitu ya. Nah, hanya saja kemudian kita lihat sekali lagi dalam bahasa Paloy ini adalah seseorang tidak ikut jadi bertanding, seseorang tidak kemudian berhasil atau gugur sebelum dimulai kontestasi, bukan karena keinginannya atau bukan karena yang bersangkutan dipandang tidak cakap atau karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Tapi Paloy ini sesungguhnya adalah seseorang gugur di tengah jalan, seseorang gugur tidak jadi ikut atau layu sebelum berkembang, itu sesungguhnya semata-mata karena ada faktor lain di mana adalah mereka gugur atau sengaja dijegal dari awal untuk kemudian tidak ikut berkompetisi. Jadi ada faktor X yang dikondisikan sedemikian rupa oleh oknum lain yang memiliki kepentingan tertentu, akhirnya kemudian si yang punya keinginan untuk ikut bertarung itu kemudian tidak jadi. Maka biasa disebut Paloy, layu sebelum berkembang. Saya lagi, bukan karena kecakapannya, bukan karena mereka tidak memenuhi syarat,
Tapi karena dari awal mereka dikondisikan memang supaya tidak masuk dalam arena pertarungan tersebut. Siapakah yang menjegal itu, teman-teman sekalian? Kita lihat misalnya, kalau dalam pemilu, kata Paloi ini adalah diasosiasikan pada dua hal, yaitu adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk maju menjadi capres, tapi kemudian dijegal, atau kemudian dalam bahasa sederhananya, yang bersangkutan tidak bisa maju capres hanya karena sesuatu dan lain hal, yakni adalah tidak memenuhi syarat. Dalam konteks syarat ini adalah bukan karena persyaratan berdasarkan konstitusi kita bahwa memenuhi, yaitu adalah warga negara Indonesia, dia cakap dan secara umur itu adalah memenuhi syarat. Bukan di situ. Tapi karena ada faktor lain yang memang sengaja dikondisikan gitu ya, yang kita selama ini biasa kenal istilah ambang batas atau syarat presidensial threshold. Ingat, sampai sekarang ini gugatan untuk bisa tidak ada parlemen, untuk tidak ada syarat ambang batas yang dikenal adalah presidensial threshold 20% itu untuk bisa ke nol belum terwujud. Padahal kita tahu semua dengan keberadaan presidensial threshold inilah yang kemudian akhirnya bisa menjegal orang gitu ya. Atau dalam bahasa sederhananya adalah membuka keran bagi siapa saja yang memiliki itikat jahat melakukan persekongkolan untuk kemudian menjegal seseorang berlindung dalam prasyarat 20%. Yang biasa kita kenal dalam dunia ekonomi adalah perilaku kartel. Kalau dalam politik maka kita sebut adalah kartel politik, di mana berkumpulnya segelintir orang, segelintir elit partai politik membangun percongkoisme, persekongkolan untuk kemudian dengan serta-merta berlindung di balik 20% itu kemudian seseorang bisa menjadi capres atau tidak menjadi capres. Itulah sebenarnya yang terjadi, yang kita kenal adalah akan potensial terjadi namanya capres Paloi. Secara elektabilitas tinggi, tapi boleh jadi tidak akan diusung. Secara intelektual cakap, tapi boleh jadi partai tidak tertarik. Karena disitulah bermain yang namanya kartel politik. Ingat, di channel ini pernah kita bahas kembali sebelumnya bahwa kartel dalam politik adalah sebuah perilaku jahat yang memiliki ambisi monopoli kekuasaan untuk kepentingan tertentu karena kepentingan ekonominya atau karena kepentingan kekuasaan semata yang kemudian menyatu menjadi yang disebut oligarki. Dan perilaku ini adalah mengabaikan aspirasi masyarakat atau dalam bahasa paling ekstrim adalah ini adalah perilaku yang secara terang-benderang melakukan praktek pembajakan demokrasi. Itu adalah capres Paloi gitu ya. Jadi ini adalah perilaku di situ. Jadi ada. Nah, teman-teman sekalian, ingat tadi saya sebut ada capres Paloi, ada partai cilaka. Nah, kita lihat apa sebenarnya kalau di partai cilaka definisinya gitu ya. Sama dengan Paloi, cilaka juga adalah bahasa daerah. Lagi-lagi adalah bahasa Makassar. Saya agak familiar menggunakan bahasa Makassar gitu ya. Jadi tadi apa itu Paloi? Adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk ikut bertarung, yang kemudian karena sesuatu lain hal tidak kemudian kesampaian niatnya. Itulah disebut Paloi. Layu sebelum berkembang. Nah, cilaka apa? Partai cilaka apa sebenarnya? Teman-teman sekalian, sekali lagi ini juga adalah cilaka adalah bahasa Makassar, bahasa daerah yang biasa diasosiasikan. Jadi kalau Paloi ada diasosiasikan kepada seseorang yang punya keinginan kuat, nah ini adalah biasa diasosiasikan pada sebuah sikap ketidakhati-hatian. Jadi cilaka itu adalah biasa diasosiasikan pada sebuah tindakan ketidakhati-hatian, kurang perhitungan, atau bahkan biasa kadang pragmatis gitu ya, yang akhirnya kemudian berimplikasi membawa dampak pada kecelakaan. Saya ulangi, cilaka adalah bahasa Makassar yang biasa diasosiasikan kepada sebuah sikap atas sebuah keputusan yang dilandasi kurang hati-hati, kurang perhitungan, atau tidak ada sikap kehati-hatian yang kemudian berimplikasi pada dampaknya adalah kecelakaan. Teman-teman sekalian,
Kalau kita tarik ke pemilu cilaka, maka sebenarnya ini agak dekat pada konteks partai politik. Ingat, seseorang yang akan menjadi calon presiden, syarat utamanya adalah harus mendapat dukungan 20% kursi di parlemen, atau setidak-tidaknya 25% berdasarkan hasil perhitungan suara pada pemilu 2019 kemarin. Itu adalah syarat yang kita kenal ambang batas atau presidential threshold, gitu ya. Itu adalah 20%. Inilah kemudian menjadi jargon bagi partai politik untuk kemudian memiliki kekuasaan yang begitu sangat mutlak menentukan siapa yang bisa menjadi calon presiden dan tidak bisa menjadi calon presiden. Siapa anak bangsa di negeri ini dari 27 juta penduduk ini yang kemudian berdasarkan konstitusi sesungguhnya memenuhi syarat, tapi kemudian harus diseleksi oleh partai politik bukan karena kecakapannya, bukan karena gagasan intelektualnya, atau bukan karena visi yang jauh ke depan untuk membangun Indonesia lebih baik, tapi pada dasarnya adalah di balik ambang batas 20% itu kita tidak tahu apa yang terjadi di negosiasi jalan. Tapi ketahuilah ini adalah ruang yang kemudian membuat partai politik begitu sangat kuat untuk menentukan siapa yang akan diusung atau tidak. Meskipun di tempat yang kita bahas bahwa di balik partai politik biasanya ada yang kontrol yang namanya kartel, yaitu adalah pemuda. Nanti kita akan bahas sebentar di situ. Teman-teman sekalian, saya kembali bahwa istilah cilaka lebih dekat kepada partai politik. Betul bahwa partai politik memiliki kewenangan mutlak untuk mencalonkan seseorang kepada menjadi capres karena ada karena ada ambang batas atau presidensial threshold 20%. Tapi teman-teman sekalian, kenapa saya sebut bahwa ada kecelakaan di sana? Karena ketahuilah juga pada saat bersamaan sesungguhnya adalah partai politik itu berada dalam sebuah perangkap penjara yang mereka bisa terjebak dalam dan tidak akan keluar karena ketidakhati-hatian. Ingat, selain presidensial threshold untuk capres, partai politik sekarang ini pada pemilu 2024 itu diamanahkan harus mencapai yang namanya ambang batas juga yang disebut adalah parliamentary threshold, yaitu adalah 4%. Sebuah partai politik wajib hukumnya mengejar suara dari rakyat minimal 4% suara, gitu ya, pada pemilu 2019 untuk bisa duduk di parlemen atau di Senayan. Meskipun Anda dipilih satu kampung dalam satu desa atau satu kampung dalam satu kabupaten, kalau tidak mencapai 4% secara nasional, maka insya Allah Anda akan terlempar dari Senayan. Dan itu banyak pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya adalah partai politik kemudian yang pernah di Senayan lalu kemudian harus keluar karena akibat hukuman dari parliamentary threshold. Teman-teman sekalian, inilah yang kemudian partai politik juga harus berhati-hati dalam menentukan siapa yang akan dipilih menjadi capres. Apakah mereka akan memilih capres yang pro pada publik, yang pro kepada aspirasi masyarakat, atau kemudian menyatakan bahwa yang penting kami dapat, yang penting kemudian memenuhi 20%. Walau. Disinilah poinnya, di mana kekuatan partai politik bisa digunakan untuk menentukan capres, tapi pada sisi lain ada kekuatan rakyat yang bisa memberikan hukuman kepada partai politik untuk tidak menjatuhkan pilihannya kepada partai politik yang salah mengusung calon. Disitulah yang disebut adalah kekuatan rakyat berada pada hukumannya adalah pada pemilu untuk tidak memilih. Dan begitu rakyat tidak memilih partai politik yang melawan aspirasi publik, maka insya Allah partai politik itu tidak akan mendapat kursi di parlemen. Dan dengan sendirinya ketika dapat mendapat kursi di parlemen, maka dia akan menjadi partai guru. Syukur-syukur kalau dilirik menjadi menteri oleh presiden yang terpilih, nanti kalau presiden terpilih. Kalau tidak, ya banyak pengalaman partai sempat pernah berjaya, lalu kemudian sekarang menjadi partai yang kurang diperhitungkan. Itulah yang disebut capres potensial menjadi capres Palawet dan partai politik cilaka. Siapakah sebenarnya capres Palawet itu? Nah, ini kan yang menarik harus kita lihat. Siapakah sebenarnya gitu ya? Teman-teman sekalian, sekali lagi kalau kita ingat ambang batas tadi dengan jumlah perolehan suara
hasil pemilu 2019 kemarin, maka sebenarnya potensial untuk bisa Indonesia mendapatkan adalah 4 kandidat, 4 paket gitu ya. 4 paket. Kalau kita lihat sebenarnya, misalnya kalau kita lihat data pemilu 2019, yaitu adalah PDIP bisa mengusung sendiri. Jadi kalau istilahnya LSI, tiket sudah di tangan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ada Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini juga menarik gitu ya. Koalisi Indonesia Bersatu sekarang pada posisi yang ada Golkar. Meskipun ini pernah kemudian meminta penundaan pemilu ya, walau-walau gitu ya, seperti apa nanti publik kemudian. Golkar, lalu kemudian ada bersatu dalam ada PAN gitu ya, Partai Amanat Nasional. Jadi kalau Golkar itu berada pada posisi 14% gitu ya, jadi sisa sebenarnya 6%, lalu kemudian ada PAN gitu ya. Jadi kalau dia berdua saja sudah cukup gitu. Ada PAN, lalu kemudian masuk P3 juga ada di situ dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Semoga saja bisa bersatu terus karena kita tidak tahu, belum apa-apa, ada partai politik yang bersangkutan sudah menyatakan sudah ada kandidat, sisa diumumkan. Alasannya berdasarkan Rapim gitu ya. Ada juga yang menyatakan macam-macam gitu. Bahkan ada yang memberi syarat yang penting melanjutkan agenda ibu kota negara, pindah ibu kota negara di IKN di Kalimantan sana gitu ya. Walau teman-teman, seperti apa di situ? Kita lihat. Jadi itu adalah sudah 2, lalu kemudian yang ketiga sebenarnya adalah bisa kita lihat ada poros, misalnya Gerindra itu punya kursi sampai 13% lebih. Ya, 13, jadi ada kursi 76 kursi, 78 kursi, dan berarti ada 13%, 13,5 gitu ya, persen kursi di DPR. Kalaupun Gerindra sebenarnya berpaket PKB, udah cukup. Kalau dia berpaket, kalau dia berpaket dengan PKB sudah cukup, atau dengan Nasdem pun sudah cukup gitu. Jadi sebenarnya ada paket yang bisa kita utak-atik, bisa menjadi 4 gitu ya. Atau kemudian kalau kita lihat misalnya paket PKS, Gerindra juga cukup. Lalu Nasdem, PKB, Demokrat cukup gitu. Jadi bisa sebenarnya 4, tapi walau-walau. Karena sekali lagi ada jargon sebenarnya itu yang 20%. Dan banyak pengalaman juga di daerah-daerah ternyata biasanya ada cara untuk menangkap adalah justru membajak partai politik. Jangan-jangan nanti justru seperti pemilu 2019, justru yang maju hanya 2 partai. Karena akan ada kandidat yang memborong semua partai politik. Atau jangan-jangan justru calon tunggal bisa jadi gitu loh. Dan melawan kota kosong kita walau-walau gitu ya. Tapi ketahuilah semakin sedikit calon maka itu adalah kualitas demokrasi kita semakin memperlihatkan tidak sehat. Di sebuah negara yang begitu sangat besar dengan jumlah penduduk 270 juta. Ya masa hanya satu orang yang baik. Ini kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita sekali lagi menyebut ambang batas adalah hanya jargon yang kemudian memunculkan yang namanya politik kartel dan semakin memperkuat yang namanya oligarki gitu ya. Ini teman-teman sekalian. Jadi ada paket yang karena 20% itu lalu kemudian LSI menyebut bahwa ternyata sekarang ini hanya pada posisi yang punya partai dilihat adalah hanya 3 poros yang hampir kemudian memiliki kekuatan yang signifikan. Meskipun mereka petakan bahwa misalnya kalau ada PDP, ada Puan Maharani, lalu kemudian Golkar gitu ya, bisa membentuk poros sendiri, kemudian ada Gerindra, dan yang saya sebut tadi sebenarnya kalau masih bisa main itu adalah 4 gitu ya. Tapi bagi NSI menyatakan bahwa poros utama itu ada di 3 yang paling tidak memiliki kendali yang tiket gitu ya, dan sebenarnya potensial tiket. Meskipun kalau tiket pasti baru PDIP gitu ya yang ada. Nah teman-teman sekalian, kenapa kemudian ambang batas ada? Di balik ambang batas itu kemudian akhirnya ditentukan ada sebut kingmaker gitu ya, yang bisa mengatur macam-macam yang memang sebenarnya dalam politik untuk kekuatan personal power yang kuat untuk memberikan trigger, memberikan pengaruh penentuan itu tidak masalah karena itu adalah proses lobby, negosiasi dan macam-macam gitu ya. Ada ketokohan di sana dan kemudian termasuk adalah ketokohan partai politik. Hasil survei menjadi bagian yang menunjukkan. Yang problem kemudian yang selalu kita hindari adalah ketika sekali lagi karena semua ini dikendalikan oleh pemuda. Dan pemuda ini hampir tidak pernah tidak ada dalam dunia politik. Dan sangat rawan sekali. Sehingga ketahuilah bahwa sejatinya publik sekarang ini sudah harus melakukan proses monitoring yang lebih kuat adalah bagaimana proses rekrutmen calon pemimpin dalam tubuh partai politik gitu ya. Pemimpin yang kita masuk adalah termasuk rekrutmen
calon kepala negara.